Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita pelajari tadi jenis-jenis energi, maka kita akan masuk ke dalam persamaan matematika apa yang menghubungkan jenis-jenis energi tersebut di dalam hukum pertama termodinamika. Oke, energi-energi tadi dihubungkan oleh satu persamaan yang disebut sebagai ini. Ya, jadi ini adalah energi total sistem merupakan penjumlahan dari tadi energi makroskopik, yaitu kinetik energi dan potensial energi. Yang kedua adalah energi dalam, yang merupakan tadi apa? Ekspresi molekuler yang ada dari sistem tersebut. Terus kemudian di mana jumlah dari ketiga elemen ini merupakan penjumlahan dari besarnya kalor, baik yang dimasukkan atau yang keluar dari sistem, dan juga ditambah besarnya usaha yang dilakukan atau yang dikenakan ke sistem. Nah, seperti kita ketahui bahwa besarnya energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, maka perubahannya kita taruh diferensial di sini, dan perubahan dari potensial energi, besarnya potensial energi adalah mgh, karena perbedaan ketinggian ya, karena elevasi. Dan yang kedua adalah besarnya adalah delta U, sama dengan nanti ini kita cuekin dulu, nanti kita perhitungkan dulu si delta E-nya. Jadi sama dengan delta E untuk perubahannya. Jadi selalu yang diukur dalam termodinamika itu basically adalah perubahannya, bukan definite nilai absolut dari masing-masing proses ya, dari proses sebelum dan sesudah. Tapi nilai yang bisa diukur itu cuma nilai perubahannya aja. Oke, kalau misalnya kita coba diferensialkan, ini kita turunkan, maka yang M ini adalah konstan, ya, yang M ini adalah konstan, maka kalau misalnya ini kelewatan kasih integrasinya, jadi kita kasih integrasi masing-masing di sini. Nah, makanya misalnya pada V2, pada volume V2 yang disebut dengan volume akhir dengan volume awal, maka hasil dari integrasinya adalah ini ya. Hasil integrasinya adalah ini. Maka V2 setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah Mg H2 min H1 ditambah energi dalam akhir dikurang energi dalam awal sama dengan delta E. Sama dengan delta E. Oke. Nah, ini adalah bukan per unit persatuan massa, tapi kalau misalnya persatuan unit massa, nah kan ini satuannya adalah kilojoule ya. Ini adalah satuannya kilojoule, kita tulis di sini dulu. Yang ini satuannya berarti adalah kilojoule ya. Yang ini satuannya berarti adalah kilojoule per kilogram. Ya, kilojoule per kilogram. Oke, kilojoule per kilogram. Nah, jadi karena si masanya adalah konstan, maka kita bisa bahkan massa ini sama ya untuk semuanya karena sistemnya sama ya. Maka nilainya adalah yang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nilai U-nya nih tiba-tiba berubah jadi U kecil dan E-nya berubah jadi E besar tadi awalnya jadi E kecil, ini makanya ini sebutannya adalah per satuan unit massa. Oke. Sehingga nilainya adalah satuannya adalah kilojoule per kilogram. Oke, kita lanjut. Begini. Oke, kita betulin dulu. Kenapa jadi seperti ini? Kalau misalnya kita lihat, apa ya? Kalau misalnya seperti kita lihat bahwa si persamaan ini akan diaplikasikan pada sistem yang berbeda, ya. Persamaan ini akan diaplikasikan pada sistem yang berbeda. Nah, sehingga ketika diaplikasikan pada sistem yang berbeda, maka persamaannya pun menjadi berbeda. Nah, ada 3 jenis sistem yang kita akan pelajarin.
Yang pertama yaitu sistem terbuka, tapi itu nanti ya, ini di sini terjadi transfer massa karena memang tidak ada batas antara sistem dan lingkungan, maka terjadi transfer massa dan terjadi transfer panas tentu saja karena dindingnya tidak terinsulasi ya, tidak terinsulasi sehingga panas itu masih bisa dimungkinkan untuk lewat. Yang kedua adalah sistem tertutup. Dia terjadi transfer panas karena dindingnya masih memungkinkan untuk dilalui oleh panas, tetapi tidak terjadi transfer massa karena sistemnya terhalang oleh satu barrier atau satu boundary sehingga si massa yang ada di dalam sistem tidak dapat keluar. Yang ketiga yaitu apa? Sistem yang terisolasi. Artinya karena karena dindingnya terinsulasi dan juga dindingnya tertutup, maka tidak terjadi transfer massa dan juga tidak terjadi transfer panas ya. Oke. Nah, ada lagi satu satu tambahan definisi atau satu tambahan artikel yang nempel ke sistem tertutup yaitu namanya sistem stasioner. Jadi kalau sistem stasioner itu sorry ini bukan sistem terbuka ya. Sistem tertutup. Jadi sistem stasioner itu adalah suatu sistem tertutup di mana di mana tidak terjadi perubahan energi makroskopik sistem. Kalau sistem tertutup ya, makanya si kinetik energi dan potensial energinya tuh nol ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat tadi ekspresi persamaan yang di sini, ekspresi persamaan yang di sini hanya apa? Ininya masing-masing nol. Nanti kita jelaskan di bawah. Nah, sistem stasionernya seperti itu. Sehingga besarnya perubahan energi hanya ditentukan oleh delta U sistem. Nah, jadi kalau misalnya di dalam soal itu tidak dinyatakan secara khusus, maka kalau misalnya untuk sistem yang tertutup, diasumsikan bahwa sistem tertutup tersebut adalah stasioner. Sehingga nilai KE dan PI-nya adalah 0. Oke, jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan, kalau sistem tertutup dan stasioner, berarti kita definisikan tadi apa? Energi makroskopiknya yaitu elemen kinetik energi dan potensial energinya sama dengan 0. Sehingga delta I-nya yang ini yang merupakan elemen dari kinetik energi 0, PI-nya potensial energinya juga 0, jadi hanya tersisa delta U sehingga delta E-nya perubahan energinya sama dengan delta U, di mana delta ini merupakan hasil penambahan penjumlahan dari panas dan juga kerja yang baik dilakukan atau dikenakan oleh sistem. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita belajarnya gimana kalau misalnya sistem tertutup. Sistem tertutup, ini kok nggak kelihatan ya? Oh, kita naik. Oke. Nah ini dia sistem tertutup. Jadi sistem tertutup itu biasanya informasinya apa kalau kita tahu dia itu sistem tertutup? Ya, sistem tertutup ya dia biasanya ada dua. Yang pertama itu informasinya. Informasi pertama biasanya ditulis gini, dindingnya terbuat dari rigid, dinding wadah misalnya, dinding wadah tersebut rigid misalnya. Rigid itu artinya kaku ya. Kalau kaku berarti anggapannya kaku dia susah bergerak. Nah, ketika dindingnya itu rigid atau susah bergerak, maka bisa dibilang volume dari sistem tersebut adalah tetap. Nah, ketika sistemnya adalah volumenya tetap, maka bisa dibilang keadaan sistem seperti itu memungkinkan terjadinya proses yang namanya isoform, yaitu di mana di mana perubahan volumenya adalah sama dengan 0. Oke, yang kedua adalah sistemnya nih. Informasi yang terdapat adalah sistemnya terhubung oleh piston. Si piston itu dapat bergerak ke atas. Nah, piston ini dapat bergerak ke atas sesuai dengan adakah kerja yang dilakukan oleh sistem atau sistem dikenakan kerja. Sehingga keadaan sistem seperti ini memungkinkan terjadinya perubahan volume nih.
Jadi kalau misalnya nanti perubahan volume sehingga proses terjadi pada tekanan tetap biasanya atau kita bisa sebut sebagai isobarik. Nah, info ini kalau misalnya kalian melihat ada info tulisannya terhubung oleh piston. Nah, biasanya itu maka sistemnya proses yang terjadi adalah proses isobar. Oke. Ingat ya, jadi yang satu kalau yang isofor, infonya adalah tahu itu dari mana isofor, dindingnya rigid. Nah, kalau udah ketemu dindingnya rigid itu pasti isofor. Terus kalau misalnya yang kedua adalah terhubung oleh piston yang dapat bergerak terhubung oleh piston itu artinya dia proses yang mungkin terjadi adalah isobar. Kita lanjut. Nah, tadi udah ketemu apa namanya? Jadi kita ketemu kalau misalnya kita lihat tadi elemen apa namanya? Elemen dari besaran energi ini. Elemen dari besaran energi ini kan ada delta ada Q dan W. Oke, kita bahas tentang Q dulu. Kita bahas tentang Q dulu. Oke, kita lanjut. Kita bahas tentang Q. Nah, jadi kalau misalnya transfer energi, yaitu energi panas, kalau ini terjadi karena adanya perbedaan suhu. Jadi ketika dindingnya memungkinkan untuk terjadi transfer panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, itu terjadi karena adanya perbedaan suhu. Baik karena proses yang terjadi. Nah, sedangkan kalau kerja itu merupakan transfer energi yang terjadi karena adanya suatu gaya menyebabkan perpindahan jarak. Ya, ada satu gaya menyebabkan perpindahan jarak. Perpindahan jaraknya dari mana? Perpindahan jaraknya itu terlihat dari tadi si piston naik turun ya. Si piston naik turun di dalam sistem. Oke. Nah, ini adalah recap lagi nih, ini apa namanya? Kelihatan ya. Dia mengulang aja, tapi ini penting untuk diulang karena banyak yang lupa. Sebentar, saya benerin dulu. Kita naikin sedikit. Oh, oke. Oke ya. Nah, ini dia skematik, bukan skematik. Ini dia menandakan negatif atau positifnya dari nilai W dan Q. Nah, biasanya si nilai ini nanti kita akan dapatkan kita bisa prediksikan lewat soal atau mungkin si soal itu akan menanyakan kira-kira dari manakah arahnya. Jadi ini termasuk besaran apa? Besaran vektor ya. Dia punya besaran dan juga bisa punya arah. Oke, arahnya si negatif sign-nya itu menentukan arah kemanakah si transfer itu terjadi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Oke, kalau misalnya kita bahas tadi, contohnya tadi yang Q terjadi. Nah, berarti kalau pada saat Q-nya lebih besar dari 0, berarti kan ini Q sistem ya, Q sistemnya lebih kecil dari 0, maka reaksinya oleh karena itu dia melepaskan panas ya, sehingga reaksinya eksotermik. Sedangkan kalau Q-nya lebih besar dari 0, reaksinya adalah reaksi endoterm, sehingga panas diterima dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Sehingga yang ini apa? T2-nya lebih kecil dari T1, yang ini T2-nya lebih besar dari T1. Oke, yang kedua adalah kerja. Kenapa kerja kenapa kerja didefinisi? Jadi kerja di sini didefinisikan sebagai perubahan volume. Jadi kerja itu bisa dilakukan kalau misalnya kerjanya lebih besar dari 0, kita dapatkan hasil perhitungan lebih besar dari 0, artinya kerja itu dilakukan oleh sistem ke lingkungan sehingga nilainya adalah positif. Yang kedua adalah ketika kerjanya kerjanya lebih kecil dari 0, dia kerjanya lebih kecil dari 0, maka kerjanya dikenakan oleh lingkungan ke dalam sistem ya. Yang ini berarti apa? Ekspansi, yang ini adalah kompresi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah si kerja ini merupakan yang disebut sebagai path function atau fungsi keadaan. Sehingga besarnya kerja bergantung kepada keadaan jalur apa yang dia tempuh. Jadi kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya titik. Nah, yang ini namanya nih yang bawah ini namanya schematic diagram. Yang ini grafik PV, ini adalah diagram PV. Oke, jadi itu mesti ingat yang mana schematic diagram, mana yang diagram PV. Oke. Nah, si W itu persamaan matematikanya itu adalah PDV ya, PDV. Terus kemudian seperti saya bilang tadi, si W itu merupakan fungsi keadaan, sehingga besarannya tergantung kepada jalur apa yang
Jalur apa yang ditempuh? Kalau misalnya kita lihat ini sehingga jalur yang ditempuh walaupun akhir dan awalnya sama, tetapi jalur yang ditempuhnya berbeda, maka besarnya WA besarnya usaha kerja yang dilakukan juga menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Kita lihat di sini bahwa kalau nilai A, B, dan C itu adalah berbeda-beda. Oke. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, kerja merupakan hasil dari gaya yang diaplikasikan gaya yang diaplikasikan ke dalam sistem sehingga menyebabkan perubahan cara. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Yang contoh soal pertama. Nah, kita lihat di sini. Di dalam suatu wadah rigid terdapat udara dengan tekanan 500 kPa dan suhunya sekitar 100. Nah, kemudian dan suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Nah, dikarenakan terjadi transfer panas dari sistem ke lingkungan, maka suhu dan tekanan sistem turun ke 65 derajat Celcius dan tekanannya pun turun ke 400 kPa. Tentukanlah A, parameter yang diketahui, B, tentukan sistemnya apa, yang ketiga, tentukan diagram skematik dari proses ini, nah yang kedua, diagram PV-nya dari proses di atas, dan yang kelima adalah besarnya kerja sistem. Ya, kita lihat. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat nih, berarti ketika mau menjawab satu soal, pastikan kalian menuliskan semua parameter yang diketahui terlebih dahulu, ya. Sehingga kita bisa sort out apa sih persamaan yang akan kita gunakan. Oke, berdasarkan soal di atas, maka kita lihat bahwa kita bisa tahu bahwa parameter yang diketahui adalah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian tentukan sistem dan proses apa yang terjadi pada soal. Kita lihat infonya apa yang pertama. Infonya, nah di dalam soal itu ada kata rigid ya, seperti saya tadi bilang tadi. Berarti kalau misalnya ada kata rigid, berarti sistem tersebut apa? Sistem tersebut itu tidak memungkinkan terjadinya perubahan volume. Sehingga sistemnya itu sistemnya tidak merupakan volume, berarti disebutnya proses yang terjadi kemungkinan adalah isochore. Nah, proses isochore itu, nah juga tidak ada info lagi yang mengatakan yang lain, maka sistemnya adalah sistem tertutup dan stasioner. Oke. Nah, gimana diagram skematiknya? Nah, diagram skematiknya ini ya. Nah, ini dia. Jadi gambar skematik diagram itu berarti ada sistem. Ini sistemnya mau kalian gambar dalam bentuk apa, kayak bulat, kayak kotak atau apa gitu. Kecuali kalau misalnya sistemnya state, ini silinder atau apa itu baru bentuknya harus jelas. Jadi si skematik diagram itu adalah yang menggambarkan sistem plus akhir sama awalnya, awal sama akhirnya, terus kemudian arah info apakah yang ada. Kalau di sini kan tadi dibilangnya heat dikeluarkan dari sistem. Nah, oke, bahkan ditulis juga aliran heatnya. Nah, kalau ya diagram PV, berarti diagram seperti ini. Karena prosesnya isochore, maka V-nya V1 dan V2-nya sama, volumenya tetap. Yang berbeda hanya tekanannya. Jadi garis lurus seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sehingga berdasarkan kerja sistem, maka tadi kita masukkan substitusikan ke dalam persamaan ini, maka karena dV-nya adalah 0, maka nilai W-nya juga adalah 0. Oke, jadi besarnya kerja pada sistem isochore adalah 0. Oke, kita lanjut. Nah, soal kedua ini kita lihat. Nah, ini ada suatu sistem, dia terhubung oleh suatu piston, frictionless piston. Itulah kalau di bahasa Inggris tuh di bukunya. Jadi ada uap panas 10 lbm. Nah, kalau ada uap panas tulisannya uap apaan ya? Uap apa itu? Nah, itu biasanya adalah uapnya uap H2O, uap air. Oke. Nah, kalau uap air, oke. Kalau yang ini disebutnya adalah steam. Ya. Kalau uap air itu adalah steam, jadi harus dibedain. Kalau ini adalah steam. Oke. Nah, ini namanya steam.
Nanti kita bahas apa bedanya gas steam and vapor nantilah kalau pada saat itu sifat gas murni. Oke, sifat fluida murni. Nah, si sistem ini memiliki tekanan 60 psia dengan suhu seperti ini. Nah, ketika sistem menerima panas, menyebabkan terjadinya kenaikan suhu sistem mencapai 400 derajat Fahrenheit. Nah, jika sistem tidak terhubung dengan shaft, maksudnya setelah piston itu dia tidak bergerak sehingga beda lagi nanti hitungannya ya. Nah, tentukan A, parameter yang diketahui, B, sistem dan proses yang terjadi, C, tadi sama ya, diagram skematik dari sistem, D, diagram PV dari proses, dan ini harusnya diagram skematik dari proses ya, dari sistem. Oke. Dan besarnya dan juga arah kerja dari sistem tersebut. Oke. Oke. Jadi apa namanya? Jadi kalian tuh tahu apa breakdown sih dari apa masing-masing. Jadi kalian tuh udah bisa tahu gambarannya apa sih dari masing-masing si sistem ini dari soal ini kira-kira info apa yang kita bisa simpulkan gitu. Jadi bukan hanya ini soal apa maksudnya ya. Oke, nah itu info yang bisa kita simpulkan nih dari sini. Banyak. Nah, yang pertama, parameter yang diketahui. Berarti kita tulis tadi parameter apa yang diketahui plus simbolnya yang tepat seperti apa. Oke. Ini berarti ini apa nih? Unitnya unit apa ini namanya? Bukan SI ya, tapi unitnya adalah yang kemarin minggu lalu unitnya ini adalah imperial unit. Oke. Nah, sistem yang digunakan. Nah, di dalam soal tadi disebutkan bahwa dia terhubung oleh piston. Oh, terhubung oleh piston berarti memungkinkan terjadinya perubahan volume di dalam sistem. Ya. Nah, indikasinya tuh jadi si sistem ini, si piston ini kan ada piston ya. Dia kan kalau misalnya piston di dalam apa namanya? Di dalam engine mungkin tahu kalau misalnya cowok-cowok nih. Dia mampu bergerak naik turun ya, mampu bergerak naik turun sehingga sistem tadi akan mengalami perubahan volume sesuai dengan kerja yang terjadi. Nah, jadi bisa disimpulkan karena tadi ada sisi si piston itu menghalangi eh, menjadi batas antara sistem dengan lingkungan, maka sistemnya adalah sistem tertutup, tidak ada info lain yang menyatakan apapun, maka sistemnya tertutup dan stasioner. Dan karena adanya si piston itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan volume, maka proses yang terjadi kemungkinan adalah proses isobar, yaitu tekanan P tetap. Ya, tekanan P, tekanannya tetap. Oke. Maka diagram skematiknya, nggak kelihatan. Diagram skematiknya adalah send back. Maka diagram skematiknya seperti ini ya. Diagram skematiknya adalah seperti ini. Diagram skematiknya adalah seperti ini. Nah, ya, yang ini ya. Yang ini ada frictionless piston. Kita masukkan semua item yang diketahui. Nah, ini yang kurang suhu berarti ya, kurang suhu. Nah, terus kemudian dikasih tahu arah gerakan, arah dari panas yang terjadi di proses. Nah, ini adalah diagram PV. Diagram PV-nya, berarti kalau gini diagram PV artinya disebut pertama kali itu adalah sumbu Y, yang disebut kedua kali ini adalah sumbu F. Sumbu X. Sorry, oke. Tekanannya adalah karena terjadi dalam proses proses tekanan tetap, maka kita lihat di sini tekanannya tetap pada 60 psia. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat luas areanya adalah di bawah ini ya. Kita lihat seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Maka besarnya kerja sistem karena perubahan volume, maka perubahan volumenya adalah V2 min karena besarnya kerja adalah V2 min V1. Nah, dikarenakan V besar ini, V sama dengan massa dikali spesifik volume dari uap air, maka berdasarkan tadi ada tabel konstanta bahwa nilai V1 itu sama dengan ini 7,4863 feet per lbm pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, sedangkan V2-nya adalah ini sesuai dengan tekanan dan perubahan suhu yang terjadi.
maka nilai W-nya bisa kita ganti dengan ini ya, 10 lbm ini adalah M, V-nya adalah perkalian dari massa dikali spesifik volume, terus kemudian yang ini adalah konversi energi. Karena apa? Karena satuan energinya adalah yang diterima adalah BTU. Oke, so make sure kalau ketika kalian mengukur energi, satuan yang digunakan adalah satuan energi. Makanya kemarin kita diskusikan bahwa itu adalah kita melakukan konversi satuan. Sehingga ketika satuan yang digunakan untuk besaran termodinamika itu adalah besar satuan yang sesuai. Oke, sehingga berdasarkan hasil itu perhitungan di atas didapatkan bahwa nilai W adalah positif ya, ini nilainya positif 96,4. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistemnya melakukan kerja dan menggunakan apa tadi nilai 90 energi sebesar 96,4 BTU ini untuk melakukan kerja sehingga bisa meningkatkan terjadinya perubahan volume. Oke. Proses yang ketiga adalah pada proses ini masih kita bahas sistem tertutup, yang bisa terjadi adalah proses isotermal ya. Di mana dia terjadi pada prosesnya ini memungkinkan terjadinya pada suhu tetap. Nah, sehingga si persamaan matematikanya juga berbeda ya, karena kita masukkan ke dalam tadi yang berbeda. Nah, ya tadi sama, berarti kalau misalnya kita lihat lupa saya sebutkan. Yang tadi dari baik isobar, isochor, jadi dianggapnya adalah yang berlaku adalah persamaan gas ideal. Oke, nah berarti kalau misalnya kita lihat PDV di sini ya, PDV, iya, itu di sini adalah PDV berarti P-nya dengan gas ideal berarti sama dengan nRT per V. Oke, oh ini masih ada P-nya, sorry. Masih ada P-nya. Oke, masih ada P. Oke. Nah, PDV sehingga kita akhirnya adalah nRT ln V2 per V1. Oke, nah kita lihat nih, karena PV-nya sama dengan nRT, ya ini dianggapannya konstan ya, nRT-nya konstan, maka bisa ditulis juga P1 sampai P1V1 sampai dengan P2V2. Sehingga rumus di atas dapat juga ditulis menjadi ini ya, P1V1 ln V2 per V1 atau P2V2 ln V2 per V1. Oke, nah ini contoh soalnya. Jadi di dalam sebuah silinder ada piston dengan volume sekian, bertekanan 100 kPa dan suhunya 80 derajat. Nah, udara tersebut kemudian ditekan sampai dengan volumenya 0,1 meter kubik. Nah, ditanyakan tadi parameter yang diketahui, sistem dan prosesnya, diagram skematiknya, diagram PV-nya, dan juga besarnya kerja yang terlibat. Yuk kita lanjut. Nah, ini ya berarti ketika nanti ada soal, insya Allah pertanyaan sequence-nya adalah seperti ini. Parameter apa yang diketahui? Nah, yang kedua, berdasarkan soal tadi didapatkan bahwa sistemnya berarti tertutup stasioner ya. Tertutup stasioner isotermal. Terus kemudian jadi prosesnya tertutup stasioner isotermal. Nah, diagram skematiknya gimana? Kayak gini aja ya. Ada piston di atas. Dan diketahui semua apa namanya parameternya dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini. Nah, biasanya kalau tadi lurus ya, grafiknya tuh lurus. Kalau yang ini dia agak melandai, Ya, si grafik isotermal ini agak melandai. Jadi kita tuliskan PV-nya masing-masing nilai V dan nilai P ya. Dan di sini nanti kita akan tulis sebagai T-nya konstan. Jadi grafiknya dia melengkung tapi agak melandai, nggak tajam. Ininya apa? Gradiennya nggak tajam. Nah, oke. Nah, sehingga kalau ditarik apa namanya kita mau cari U-nya, nah kita menggunakan persamaan. Kok ada ini? Apa ini sih? Oke, kita menggunakan persamaan, sorry. Nah, kita menggunakan persamaan tadi berarti apa yang sebelumnya? P1, ini apa ya? Kalau ini apa nih? Sorry, ini berarti oke. Pakai P1, V1, ln V2 per P2. Ln V2 per P2. Nanti kalian coba, apa? Hasilnya sama nggak kalau misalnya pakai yang kedua? Oke? Yang kedua nggak ada ya? Yang kedua mesti cari dulu P2-nya. Oke, kalau mau dicari bisa nanti kita tinggal bandingkan.
Tinggal kalian bandingkan. Oke. Nah, ini hasilnya adalah minus 55 kilojoule. Artinya 55 artinya minus 55 artinya apa? Hasil akhir negatif mengindikasikan bahwa kerja dilakukan ke sistem oleh lingkungan. Ya, sistemnya dikenai kerja kompresi. Itu artinya berarti negatif hasilnya. Dan terakhir adalah proses politropik. Nah, di mana pada keadaan aktual, nah proses ekspansi dan kompresi ini dia diumumkan oleh persamaan tadi ya, PV pangkat N sama dengan C. Ya, C-nya itu ya adalah si nRT, bisa massa juga. Di mana N-nya adalah C-nya adalah konstanta. Nah, ini yang disebut sebagai proses politropik. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan, kita substitusikan P dengan nilai. Berarti kalau nilainya P, P-nya diganti berarti sama dengan CV pangkat min N ya. Atau CV, C per VN juga bisa. Nah, hasil integrasinya adalah seperti ini. Ya, hasil integrasinya adalah seperti ini, di mana kalau misalnya kita substitusikan dengan balik lagi ke nilai ini, maka kita bisa dapatkan P2 V2 min P1 per V1 min P1 V1 sampai dengan 1 min N. Nah, karena C itu sama dengan P1 V1 pangkat N sama dengan MRT, maka kalau N-nya tidak sama dengan 1, kita bisa tulis persamaan di atas jadi seperti ini. Oke. Nah, ingat unitnya harus satuannya harus satuan energi. Oke. Nah, jadi ada satu kasus khusus di mana N-nya sama dengan 1, maka persamaan di atas jadi apa? Jadi ini. Yaitu bisa dibilang ini persamaan yang ini adalah persamaan untuk proses isotermal gas ideal. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.